Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah teruntuk junjungan kita semuanya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan tak ada seorang pun dari kita yang bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena demikian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, dan yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Tatkala melihat rembulan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini adalah Rabbku. Falamma afala, tapi tatkala kemudian rembulan itu menghilang, terbitlah matahari, hilang bulan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak memberikan kepadaku hidayah, sungguhlah aku menjadi termasuk orang-orang kaum yang tersesat, kaum yang dhalin. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan yang demikian berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia, itu adalah nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah arti kehidupan
kalau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adhal, bahkan bisa menjadi lebih sesat karena memiliki akal akan tapi tidak digunakan untuk memahami, punya telinga, punya mata akan tapi tidak digunakan untuk mendengar dan melihat. Dan kaum muslimah, saudari dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk thalabul ilmi, untuk belajar agama, yang dengannya insya Allah kita akan gapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Suatu ketika Nabi SAW keluar di suatu pagi, sedangkan Juwairiyah bintil Harith, Ummul Mukminin, di antara istri Nabi SAW ada yang namanya Juwairiyah bintil Harith, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Setelah berlalu beberapa waktu, Nabi SAW kembali menjumpai Juwairiyah tersebut masih saja duduk di tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masjidnya, musholanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha, ternyata kondisimu masihlah sama seperti tadi ketika aku meninggalkanmu, wahai Juwairiyah. Masih saja seperti tadi? Maka Juwairiyah mengatakan na'am, iya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad qultu ba'dak arba'a kalimat salas marrat. Nabi SAW kemudian mengatakan, aku setelahmu, setelah tadi meninggalkanmu itu, aku membaca 4 kata 3 kali. Andai ditimbang, lauzinat bima kult mundul yaum lawazanat hunna. 4 kata dibaca 3 kali, andai ditimbang dengan yang engkau ucap sedari tadi. Semenjak aku meninggalkanmu, kemudian aku balik lagi, kamu kondisinya masihlah sama seperti itu. Dan wallahu a'lam, Nabi SAW meninggalkan berapa jam, 1 jam atau 2 jam atau 3 jam, pokoknya sebelum zuhur, masih masuk waktu duha, Nabi SAW kembali. Aku telah mengucapkan 4 kata 3 kali, andai ditimbang dengan apa yang engkau itu ucapkan sedari tadi duduk di musolamu itu, apa yang aku baca itu lebihlah berat daripada apa yang engkau ucapkan, wahai Juwairiyah, yaitu subhanallah wa bihamdik adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Insyaallah sudah hafal ini ya, hadis riwayat Muslim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati, 3 kali, ya. Maka kalau seseorang itu tidaklah tahu ilmunya, tidak memiliki ilmu, betapa banyak kebaikan yang terluput darinya. Dia tidak tahu apa yang dianjurkan, disyariatkan ketika kondisi yang demikian, atau ketika waktu itu apa yang seharusnya dibaca tidak tahu. Berbeda dengan orang yang tahu kemudian amalannya itu tentunya lebihlah berkualitas. Ini fadilah keutamaan ilmu. Dan mungkin ada faidah yang lain, yaitu apa? Yaitu hendaknya seorang perempuan, seorang wanita, kalau tidak memiliki kesibukan, katakanlah suaminya tidak berangkat di waktu pagi, ya,
jam 7 mungkin haruslah sudah berangkat, atau jam 6 sudah haruslah berangkat. Mungkin suaminya agak siang, atau mungkin wira swasta berdagang yang waktunya lebih lapang lagi, maka hendaknya seorang perempuan memanfaatkan waktu yang mulia itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Juwairiyah? Apakah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya? Ternyata tidak. Beliau diam di musola berzikir, ya, membaca Al-Quran, berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya tersebut. Itu waktu yang nilainya berbeda, memiliki nilai yang berbeda daripada waktu-waktu yang setelahnya. Katakanlah jam 9, jam 10, jam 11, nilainya berbeda dengan waktu sehabis subuh tersebut. Maka kalau kemudian tidak ada perbuatan yang harus dia lakukan, maka hendaknya memanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebagaimana dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah senjataku, ini adalah modalku untuk menghadapi hari itu, untuk menghadapi sehari tersebut. Kalau tidak punya modal, tidak punya senjata, bagaimana dia akan menghadapi hari tersebut? Untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik setelahnya. Kalau digunakan waktu awal itu untuk kebaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada waktu-waktu yang setelahnya. Kecuali mungkin, ya tadi telah kita singgung, kalau mungkin ibu-ibu harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, tidaklah bisa untuk ditunda, ya, maka dia bersegera untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas bebannya tersebut. Tapi kalau bisa, maka hendaknya digunakan waktu yang demikian mulia itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran, ya, untuk menghafal Al-Quran, ya, untuk membaca doa-doa, untuk apalagi membaca zikir pagi petang, ya, karena itu adalah waktu yang mulia. Hadirat saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masihlah berkenaan dengan kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, peringatan berkaitan dengan hukum-hukum khusus kaum mukminat. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan telah kita sampaikan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau hafizahullah. Usianya 89 tahun. Beliau hafizahullah sudah sangat lanjut usia, tapi alhamdulillah masih bisa memberikan mau'idhah, nasihat-nasihat, ya. Hafalan beliau masihlah Allah SWT jaga, ya. Padahal di usia yang mana kebanyakan manusia sudah pikun, ya, sudah lemah dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dan menjaga para ulama kita yang lainnya. Pembahasannya adalah masih berkenaan dengan makanatul mar'ah, derajat seorang perempuan, kedudukan mereka. Telah kita sampaikan kedudukan kaum perempuan qablal Islam, sebelum Islam. Kemudian beliau hafizahullah wa ra'ah menjelaskan makanatul mar'ah fil Islam, kedudukan seorang perempuan dalam agama Islam, ya.
Mungkin nanti sedikit-sedikit ya, atau bisa mungkin di fotokopi apa ya, kitabnya ya, sembari mungkin latihan belajar untuk membaca ya. Falamma ja'al Islam, maka tatkala datang Islam, rafa'a hadhil madzalim 'anil mar'ah. Islam menghilangkan, mengangkat berbagai macam kezaliman dari kaum perempuan, atau kezaliman yang dialami oleh kaum perempuan. Rahmah lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa a'ada laha i'tibaraha fil insaniyah. Islam mengembalikan kepada kaum perempuan sisi-sisi kemanusiaannya. Yang memanusiakan manusia, yang memperempuankan perempuan, agama Islam. Tidak kemudian melaki-lakikan kaum perempuan atau memperempuankan kaum laki-laki, waliyadzubillah. Agama yang adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, di dalam surat Al-Hujurat. Wahai manusia, tidak terkhusus pada orang-orang yang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari kaum laki-laki dan perempuan, dari seorang bapak dan seorang ibu. Ya. Ada yang menafsirkan mengatakan min dzakari wa unsa, di sini siapa? Nabi Adam dan Hawa. Min dzakari wa unsa, dari Adam dan Hawa. Dahulu orang jahiliyah mereka berbangga-bangga dengan nasabnya, berbangga-bangga dengan silsilah keturunannya, padahal kemuliaan tersebut itu tidaklah didapatkan dari silsilah keturunan. Kemuliaan itu didapatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau kita semuanya itu kembali kepada Nabi Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan min dzakari wa unsa, di situ Nabi Adam dan Hawa. Dan ada yang mengatakan min dzakari wa unsa, dari seorang bapak dan seorang ibu. Setiap manusia pastilah dia memiliki bapak dan ibu, kecuali Nabi Adam ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Semuanya mereka memiliki bapak dan ibu. Maka alhamdulillah ya, masih banyak jumlah kaum muslimin. Berbeda dengan negeri-negeri yang rusak, negeri-negeri kafir ya, waliyadzubillah. Banyak yang tidak menikah, banyak yang tidak pengen punya anak dan yang lain sebagainya, hingga akhirnya populasi mereka, jumlah penduduknya semakin sedikit ya. Tapi alhamdulillah ya, kaum muslimin ya, mereka pada memiliki anak ya, memiliki anak yang banyak, hingga demikian banyak jumlah saudara kita. Ya ayyuhan nas
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Mereka lupa, orang kafir, orang kufar ya, lupa. Dari mana mereka itu dilahirkan kalau tidak dari seorang bapak dan seorang ibu. Dan pada diri seorang anak tersebut senantiasa ada tanda, ya. Tali pusar yang kemudian dipotong, ada tandanya. Kemanapun dia pergi memiliki tanda tersebut kalau dulu dia itu pernah dilahirkan. Ada orang yang mengandungnya, ada orang yang melahirkannya. Senantiasa dibawa tanda tersebut agar dia tidak lupa terhadap kedua orang tuanya. Fadzakara subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan annaha syarikatur rajul fi mabda'il insaniyah. Di ayat tadi surat Al-Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau perempuan itu adalah syarikah, ya, partner seorang laki-laki pada awal mula manusia, ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, ya, untuk kemudian tidak menciptakan Hawa, ya, tapi Nabi Adam alaihissalam memiliki anak. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan Hawa itu sebagai partner pada awal mula adanya manusia tersebut, menunjukkan akan kedudukan seorang perempuan. Kama hiya syarikatur rajul fis sawabi wal iqabi alal amal. Sebagaimana dia seorang perempuan itu adalah seperti seorang laki-laki yang berhak mendapatkan ganjaran dan hukuman atas perbuatan yang dia lakukan. Berhak, ya, untuk mendapatkan ganjaran pahala. Berhak untuk kemudian dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man amila salihah, barang siapa yang beramal soleh, amalan yang dia kerjakan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah walaupun ada yang menyangka ini adalah sederhana, tapi betapa banyak daripada kaum muslimin yang tidak tahu syarat diterimanya amal itu apa, tidaklah tahu, hingga akhirnya berzikir dengan zikir-zikir yang tidak jelas, akhirnya beribadah dengan berdasar pada hadis-hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu, tidak memastikan apakah itu betul-betul dikerjakan oleh Nabi SAW atau didapatkan dari hadis-hadis yang sahih. Padahal itu walhamdulillah, ya kan, mungkin sering kita mendengar, yang sering kita membacanya, tapi ternyata banyak daripada kaum muslimin tidak perhatian berkaitan dengan syarat diterimanya amal tersebut. Haruslah ikhlas, haruslah sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya menuntut ilmu, ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya menuntut ilmu, ya. Kalau kita saksikan jamaah haji, ya kan, bagaimana ternyata banyak dari jamaah haji Indonesia ini tidak tahu, ya, berkenaan dengan tata cara ibadah haji yang benar, bagaimana manasik haji tersebut, ya. Besok apa yang dilakukan, ya, yang disunah-sunahkan itu apa. Ternyata banyak yang tidak tahu, ternyata hanya ngikut ustadznya atau kiainya, hanya ngikut saja. Padahal itu adalah ibadah yang mungkin hanya sekali dikerjakan, ibadah yang mungkin hanya sekali saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada seorang manusia, wabil khusus di
Indonesia, penduduk Indonesia ini. Ternyata ibadah yang hanya satu kali tersebut bisa ia lakukan, tidak ia perhatian berkenaan dengan ilmunya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah jamaah haji ya. Yang berhaji tahun ini atau yang berhaji sebelum-sebelumnya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Man amila sholiha, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, tidak hanya khusus laki-laki saja yang berhak beramal soleh, berhak mendapatkan ganjaran, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan min dzakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Wa huwa mu'min, syaratnya dia itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala balas di dunia. Mereka berbuat baik ya. Mereka membuat donasi-donasi ya. Punya lembaga amal dan lain sebagainya, mendirikan panti asuhan atau bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi tentunya tidak mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah dikerjakan oleh orang yang beriman. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau tidak beriman tidak akan mendapatkan ganjaran. Karena memang tidak berharap ganjarannya kan, tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, seorang mukmin, seorang mukminah, kata Allah Subhanahu wa taala fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kehidupan yang baik kepadanya. Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hayatan thayyibah itu yang bagaimana? Wa dzalika bi tuma'ninati qalbihi wa sukun nafsihi. Hayatan thayyibah itu adalah ketenangan hati, ketenangan jiwanya. Dia merasakan ketenangan, dia merasakan ketentraman, walaupun tidak kaya, tidak hidup serba berkecukupan, tapi dia merasakan ketenangan. Wa adam iltifatihi lima yushawwish alaihi qalbah, dan dia tidak menoleh kepada hal-hal yang kemudian membuat dia gusar, membuat dia gundah. Tidak menoleh kepada kehidupan kawannya, kehidupan tetangganya, berita-berita yang tidak bermanfaat. Dia tenang, tentram. Karena kalau kemudian dia itu menoleh, ternyata menolehnya ke atas, tidak menoleh ke bawah, tidak merunduk tapi mendongak melihat mereka-mereka yang kondisinya lebih lapang daripada dirinya, akan membuat dia bersedih,
dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bila mana dia menoleh melihat yang ke bawah, merunduk, melihat mereka-mereka yang kondisinya kurang daripada dirinya, maka akan membuat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menoleh melihat orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat dia termotivasi, bersemangat untuk mengerjakan kebaikan. Tapi sayangnya yang sering dia lihat adalah mereka-mereka yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tontonan-tontonan yang tidak memberikan tuntunan-tuntunan yang baik. Maka itulah saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita paksa diri kita untuk melihat atau mendengar kebaikan. Kalau itu kebaikan, kita berusaha untuk kita dengar, bacaan Al-Quran, ceramah, atau kita melihat kebaikan. Maka insya Allah akan terbersit kebaikan pula. Tapi kalau yang kita dengar, yang kita tonton itu adalah yang buruk, maka akan terbersit keburukan pula. Mengapa sekarang katakanlah perempuan banyak yang menyingkap auratnya, ya karena itulah tontonan-tontonannya sekarang adalah seperti itu, wal iyadu billah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah melanjutkan tafsir, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, itu adalah wa yarzuqahullah rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki yang halal, yang baik, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau disangka mungkin gajinya ya sudah disangka nanti tanggal berapa dapat, tapi di luar daripada itu karena min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, ternyata ada yang mengantarkan kepadanya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala najziyannahum ajrahum, akan kami balas, akan kami berikan kepada mereka ganjaran bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebihlah lagi. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan keabadian. Allah Subhanahu wa taala membalas dengan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbersit di dalam benak mereka. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa saja kita ini sadar kalau balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu demikian berharga. Jangan kemudian timbul terbersit kalau balasan dari Allah itu murah, hingga akhirnya kita tinggalkan kebaikan-kebaikan itu. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala demikian mahal, bukan sesuatu yang murah. Demikian pula azab siksa Allah Subhanahu wa taala demikian pedih. Jangan dianggap siksa Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Demikian pedih. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin
aw amalin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga dan apa yang mendekatkannya, dan apa-apa yang mendekatkan ke surga dari ucapan dan perbuatan. Dan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada neraka dari ucapan ataupun perbuatan. Wa qala ta'ala, kalau tadi adalah berkenaan dengan pahala ganjaran di surat Al-Ahzab ayat 73, ayat yang terakhir ya, di surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum munafik yang laki-laki maupun perempuan yang menampakkan Islam, dan ternyata waliyadzubillah banyak orang-orang munafik berbaju Islam tapi menohok Islam, mencela Islam, tidak suka Islam. Kaum munafik yang laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala mengancam. Wal musyrikina wal musyrikat, demikian pula orang musyrik yang laki-laki maupun perempuan. Mereka kaum perempuan ya diiming-imingi ganjaran, berhak untuk mendapatkan ganjaran tersebut, demikian pula diancam berhak untuk mendapatkan hukuman kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ya. Tidak mengadab seorang manusia atas setiap dosa yang ia lakukan. Kalau setiap dosa kemudian mendapatkan adab, binasalah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan wa harrama subhanahu i'tibaral mar'ah min jumlati mawrusati zauj al-mayyit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kaum perempuan itu dijadikan warisan. Kalau suaminya meninggal kemudian diwariskan kepada saudaranya ya. Ini dulu zaman jahiliyah seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah halal bagi kalian untuk menjadikan kaum perempuan itu sebagai warisan. Bukan diberikan warisan kepadanya, tapi dijadikan warisan. Karha, dengan paksa ya. Saudaranya menikahinya ya, tanpa ada mahar, atau saudaranya itu kemudian menahannya, tidak dinikahkan kepada seseorang. Agar apa? Agar mau membayar kepadanya. Maka tentunya ini adalah kezaliman terhadap kaum perempuan yang dahulu ada. Fadhamina laha istiqlal syakhsiyatiha, maka Islam itu menjamin kemerdekaan dirinya. Wa ja'alaha warithah la maurusah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan
ya. Kaum perempuan itu mendapatkan warisan dan bukan yang objek warisan, ya. Mereka berhak mendapatkan warisan. Maka kalau kemudian ada ya, orang liberal atau orang munafik atau orang kafir, ya kan, ini kok kaum perempuan diberikan satu, laki-laki dua, tentunya mereka adalah tidak tahu sejarah bagaimana ceritanya. Dahulu kaum perempuan sebelum Islam itu bagaimana. Kalau laki-laki dua dibanding satu, laki-laki dibanding perempuan dua dibanding satu, ini tentunya adalah ucapan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang jahil, tidak tahu dahulu bagaimana dan tidak tahu hikmahnya itu bagaimana. Pastilah ada hikmah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Terkadang hikmah tersebut demikian jelas, terkadang hikmah tersebut demikian samar tersembunyi, dan barulah kita tahu hikmahnya setelah mendapatkan penjelasan dari para ulama. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil mirath min mali qaribiha. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Islam seorang perempuan itu memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari harta karib kerabatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi kaum laki-laki, mereka mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau karib kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian pula bagi kaum perempuan, mereka memiliki bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau karib kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsur, sedikit atau banyak. Terkadang mendapatkan bagian sedikit, terkadang mendapatkan bagian banyak. Terkadang warisan itu banyak tapi yang dapat juga banyak. Terkadang warisan itu banyak tapi yang dapat sedikit, ya kan? Nasibam mafruḍo, sebagai bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan, sudah diatur oleh syariat. Bagiannya 1/4, bagiannya 1/8, bagiannya setengah, bagiannya 2/3. Aturan yang demikian teliti, jeli, ya. Ini menunjukkan kepada kita akan kebenaran Islam. Gak tahu kalau di agama lain ada nggak bagian-bagian tersebut. Mungkin kita bisa mengecek apakah ada di agama-agama yang lain tersebut. Kalau ada bagian-bagiannya itu berapa. Tapi dalam agama kita demikian teliti dan jeli. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berkaitan dengan anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki itu seperti dua bagian perempuan. Kalau anaknya 3 laki-laki, perempuan-perempuan, maka satu laki-laki tersebut bagiannya seperti 2 anak perempuan itu. Artinya dibagi 4, 2 diberikan untuk anak laki-laki itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi seorang anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian perempuan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak, yang mensyariatkannya, memerintahkannya. Bagaimana laki-laki nanti akan menjadi kepala keluarga. Seorang perempuan tidaklah dituntut untuk bekerja. Ada yang memberikan kepadanya nafkah.
Fa in kunna nisaan fawqasnataini, bila mana perempuan lebih daripada dua, falahunna sulusa ma tarok, maka bagi mereka itu 2/3. Kalau anak perempuan itu lebih daripada dua, ini dengan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan semuanya 3 atau 5 ya, mereka mendapatkan 2/3. Wa in kanat wahidah falahan nis, bila mana anak perempuannya itu satu, anaknya itu satu perempuan, maka mendapatkan setengah. Ila akhir ma jaa fi taurisil mar'ah umman wa bintan wa ukhtan wa zaujah, sampai akhir ya, berkenaan dengan pembahasan kaum perempuan mendapatkan warisan itu bagiannya berapa ketika dia menjadi seorang ibu, ketika dia menjadi seorang anak, ketika dia menjadi seorang saudara, atau ketika dia menjadi seorang istri. Bagiannya berbeda-beda. Ini di dalam surat An-Nisa. Pembahasan ini ada di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ada, tapi surat Ar-Rijal tidak ada. Surat An-Nisa. Wa fi majal az-zaujiyah, dan berkenaan dengan pernikahan ya, suami istri, hasarallahu zauj ala arba' haddan a'la bi syartil qiyami bil adlil mustata' baina zaujat wa aujaba mu'asyaratahunna bil ma'ruf ya. Allah Subhanahu wa taala membatasi ya, 4 perempuan, dan itu adalah maksimal ya. Kalau dahulu mungkin sampai 10 ya, istrinya 10 atau lebih daripada itu. Atau kita mungkin melihat, menyaksikan orang-orang kafir ya kan. Tapi dibatasi dalam agama kita ini 4, dan itu pun dipersyaratkan dengan syarat yang sulit, yaitu untuk bisa adil dan mewajibkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ja'ala shadaqah haqqan laha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mahar, wa amara bi'ita'iha iyyahu kamilan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diberikan secara sempurna. Illa ma samahat bihi anti bi nafsin, kecuali bila mana dia itu memperbolehkan, istrinya memperbolehkan, dia rela ya, untuk tidak diberikan secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada kaum perempuan itu mas kawinnya, maharnya. Wa in tibna lakum an syai', bila mana mereka itu rela, an syai'in minhu nafsa, mereka rela tidak dipenuhi, fakulu hani'am mari'a, maka makanlah dengan enak, dengan baik akibatnya. Tapi tetap ya, tadi dibebankan kepada seorang laki-laki untuk membayar mahar tersebut. Wa ja'alaha Allah ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zaujiha, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang perempuan itu mengurusi ya. Dia berhak untuk memerintah, melarang di rumah suaminya. Amirah ala auladiha, menjadi amirah itu
ratu yang mengurusi, memerintahkan, melarang anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan, ya, itu adalah yang bertanggung jawab di rumah suaminya. Dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya, ya, anak-anaknya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap istri itu bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang diembankan kepadanya. Bertanggung jawab kepada suaminya, bertanggung jawab kepada anak-anaknya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dia lakukan untuk suaminya, apa yang telah dia lakukan untuk anak-anaknya, apakah sudah semaksimal mungkin, ya, mendidik anaknya atau berusaha untuk mendekatkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah kemudian wal'iyadzubillah menjauhkan anaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha senantiasa mengarahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha semaksimal mungkin dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing, ya, membimbing anak-anaknya. Karena tidak mampu tentunya. Manusia demikian lemah. Wa aujaba 'ala zauj nafaqataha wa kiswataha bil ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seorang suami untuk memberikan nafkah, untuk memberikan sandang, ya, kepada istrinya tersebut bil ma'ruf, ya, dengan baik. Ini masih 9:30, kita lanjutkan. Ini tadi, ya, berkenaan dengan kedudukan seorang perempuan di dalam Islam. Pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah adalah ma yuriduhu a'da'ul Islam wa afrahuhum al-yawm min salbil mar'ah karamataha wa intiza' huquqiha. Apa yang diinginkan oleh musuh Islam, apa yang diinginkan oleh mereka dan yang condong kepada mereka, orang-orang munafik, ya, dari apa? Dari keinginan mereka untuk menghilangkan kemuliaan atau hak-hak seorang perempuan. Bagaimana mereka itu demikian berhasrat, ya, untuk merobek kemuliaan kaum perempuan. Mungkin di sini langsung saya terjemahkan, ya. Karena kalau pembahasannya setelah itu adalah berkenaan dengan berhias, ya, mungkin sudah masuk ke fikihnya. Kalau ini masih pendahuluan. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan mereka adalah musuh-musuh kemanusiaan. Tidak hanya memusuhi Islam, tapi memusuhi kemanusiaan. Karena yang selaras dengan kemanusiaan, memanusiakan manusia, melaki-lakikan kaum laki-laki dan membuat perempuan kaum perempuan adalah agama Islam. Kita ingat, ya kan,
berapa puluh tahun yang lalu itu ya kan, orang berbicara maaf itu LGBT ya kan, ditertawakan. Mereka juga mengingkari. Orang-orang kafir berbicara hal seperti itu merasa tidak mungkin, padahal yang mengatakan adalah orang kafir. Mereka menertawakan hal tersebut karena anggapan mereka tidak mungkin seperti itu, padahal itu orang kafir yang menyatakan, yang mengatakannya. Tapi ternyata waliyadzubillah ya, sekarang mereka melegalkan hal tersebut, meresmikan hal tersebut. Padahal dahulu mereka juga memusuhi. Dan yang sekarang orang kafir yang memusuhi tidak setuju juga banyak. Ini kesempatan bagi kaum muslimin ya untuk menyampaikan syariat, menyebarkan agama Islam. Karena banyak juga orang kafir yang tidak setuju ya, ketika dipaksa oleh sekolah ya, pihak sekolah, karena sudah dilegalkan hal tersebut yang mereka tidak setuju. Musuh-musuh Islam, bahkan mereka adalah musuh-musuh kemanusiaan ya. Tapi senantiasa saja ya kan, agama Islam yang dituduh, yang dipojokkan, umat Islam yang diserang, padahal yang tidak ada yang disebarkan kecuali ya, kebaikan-kebaikan. Bahkan mereka adalah musuh-musuh kemanusiaan pada hari ini. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau mereka-mereka yang ada di dalam hati mereka itu penyakit, mereka itu nggak suka, membuat mereka itu marah apa yang diraih oleh seorang perempuan muslimah dari kemuliaan, kehormatan di dalam agama Islam. Mereka tidak suka. Pengennya kaum muslimah seperti perempuan-perempuan mereka yang maaf tidak punya rasa malu, tidak punya harga diri ya kan. Pengennya kaum muslimah rusak seperti rusaknya perempuan-perempuan mereka. Waliyadzubillah. Musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mereka menginginkan kalau seorang perempuan itu menjadi adat tadmir, seorang perempuan itu menjadi alat perusak ya. Apa itu? Alat perusak itu apa biasanya? Bukan jadi bulldozer, jadi ada mesin itu dia muter ya. Kalau dimasukkan sepeda, dimasukkan apapun, dia tentunya merusak, mengoyak semua sepeda motor ya, karena besinya besar ya. Ini alat perusak dan perangkap tali ya, untuk memburu mereka-mereka yang lemah imannya ya. Maka kita perbanyak amal soleh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keimanan itu tidak melemah tapi menguat ya. Agar senantiasa menguat, karena iman itu melemah dan menguat, naik turun ya. Dan mereka-mereka yang memiliki karakter yang melenceng ya, itulah yang menjadi sasaran mereka, yang lemah iman dan yang menyimpang ya, melenceng. Ba'da an yusbi'u minha syahawatihim al-ma'surah, setelah mereka itu membuat kenyang dengan syahwat-syahwat yang liar. Wal iyadu billah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima. Dan sungguh benar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan orang-orang yang mengikuti syahwat tersebut
ya, menginginkan agar kalian itu melenceng, menyimpang dengan penyimpangan yang sejauh-jauhnya. Mereka orang-orang yang rusak itu berharap kalau orang-orang itu rusak sepertinya, rusak seperti dirinya. Waliyadzubillah. Maka tak aneh mungkin kalau kita pernah membaca, ya, mohon maaf ya kan, seorang pezina itu berharap kalau semua perempuan itu menjadi pezina seperti dirinya. Waliyadzubillah. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima. Mereka nggak suka melihat seorang perempuan yang salehah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang di dalam hatinya itu ada penyakit daripada kaum muslimin, bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi ada ternyata waliyadzubillah sebagian daripada kaum muslimin, mereka menginginkan kalau perempuan itu menjadi sil'ah rakhisah, yaitu barang yang murah, fi ma'rad ashabis syahawat wa naza'at asyaitaniyah, di tempat mereka-mereka yang tercandu syahwat. Sil'ah maksufah, yaitu barang yang tersingkap, yang terbuka di depan mata-mata mereka, yang bisa dinikmati kecantikan mereka, atau apa yang lebih buruk, lebih keji daripada itu. Senantiasa apa yang ditampilkan adalah kaum perempuan. Maka mereka demikian berkeinginan agar kaum perempuan itu keluar dari rumahnya untuk bersama dengan kaum laki-laki dalam pekerjaan-pekerjaan, berada di samping kaum laki-laki, atau katakanlah melayani laki-laki, mungkin menjadi seorang perawat, mungkin menjadi seorang pramugari di pesawat, atau di tempat-tempat belajar yang mana bercampur baur kaum laki-laki dan perempuan. Itulah yang mereka suarakan, agar perempuan itu duduk berdampingan dengan kaum laki-laki. Dan kalau sudah kemudian terjadi campur baur tersebut, ikhtilat tersebut, banyak kerusakannya. Betapa banyak terjadi perbuatan yang keji berawal dari hal tersebut, ya. Karena setiap hari berjumpa, setiap hari ketemu, ya, laki-laki dan perempuan itu, padahal masing-masing sudah memiliki keluarga. Waliyadzubillah. Itu adalah satu yang tidak dipungkiri, ya. Banyak terjadi hal tersebut. Kantor-kantor, ya, di perusahaan-perusahaan, senantiasa yang dijadikan itu adalah kaum perempuan. Walaupun ya pramugara ada, ya, perawat yang laki-laki ada, tapi yang banyak pramugari mungkin. Dan mengapa tidak semuanya berhak untuk menjadi pramugari, katakanlah? Harus yang tingginya sekian dan sekian, harus yang usianya sekian dan sekian. Mengapa yang sudah katakanlah 60 tahun ke atas tidak dijadikan pramugari, katakan? Katanya apa? Mengangkat derajat kaum perempuan.
Tapi kenapa dipilih-pilih ya kan? Katanya mereka mengangkat derajat kaum perempuan. Ya. Padahal ternyata tidak semua kaum perempuan ya, mereka angkat derajatnya, kata mereka tersebut. Ya. Bohong semata ya, dusta belaka. Au mumatsilah fil masrah, atau seorang aktris di sinetron drama, au mughanniyah au mudhi'ah fi wasailil i'lam al mukhtalafah safirafatin nabi sautiha wa suratiha, atau seorang penyanyi, seorang penyiar ya, yang memfitnah dengan suara dan rupanya, wal iyadu billah. Mungkin itu. Dan apakah memang kemudian dilarang kaum perempuan itu untuk bekerja? Sesungguhnya Islam tidaklah melarang seorang perempuan keluar rumah bila mana batasan-batasannya itu diperhatikan. Ada dhawabit, ketentuan-ketentuannya. Yang pertama apa ketentuannya? Perempuan tersebut membutuhkan amal itu, membutuhkan pekerjaan itu, atau dibutuhkan oleh masyarakat, karena nggak ada kaum laki-laki yang melakukannya. Seperti apa mungkin menjadi dokter katakanlah, menjadi perawat untuk seorang perempuan. Yang sakit tentunya tidak hanya kaum laki-laki, yang perempuan sakit juga banyak. Ya, dan yang kedua, dia bekerja tersebut setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, bukan kemudian menjadikan pekerjaan rumah itu terbengkalai, rumahnya terbengkalai. Dan yang ketiga, pada ruang lingkup perempuan, seperti mengajar kaum perempuan, sebagai seorang dokter perawat bagi kaum perempuan yang terpisah daripada kaum laki-laki. Dan tidaklah kemudian dilarang bagi perempuan untuk keluar belajar ya, pergi ke masjid untuk belajar, pergi ke sebuah tempat untuk belajar pada ruang lingkup kaum perempuan tentunya. Mungkin itu ya, saudari-saudari kaum muslimah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Insyaallah di kesempatan yang berikutnya kita akan ke al-fasal yang kedua, yaitu berkenaan dengan at-tazayyun al-jismi, berhias ya. Apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang dalam masalah berhias tersebut. Mungkin kalau ada pertanyaan. Ini sudah ada pertanyaan. Bismillah. Bagaimana kalau dalam rumah tangga seorang istri yang jadi tulang punggung dan dia ikhlas suaminya tidak bekerja dan tidak menafkahi? Ya, ini seharusnya seorang laki-laki dia itu menjadi tulang punggung ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sifati ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qawamnya seorang laki-laki tersebut adalah bima anfaqu, karena mereka yang menafkahi kaum perempuan.
seharusnya selalu saja disampaikan kepada suaminya ya, bahwasanya mencari nafkah tersebut itu adalah tanggung jawabnya seorang suami, bukan menjadi tanggung jawab seorang istri. Istri boleh membantu pada bidang-bidang yang tadi telah kita sampaikan, bahwasanya hal itu adalah diperbolehkan dan ada ketentuan-ketentuannya. Dan tetap nanti suaminya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wajibkan kepada kaum laki-laki untuk menafkahi, untuk memberikan sandang ya, pangan ya, papan yang layak untuk istrinya tersebut. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami tidak memenuhi atau mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya sehingga istri haruslah bekerja sendiri, apakah suami punya hak atas harta istri andai mereka kemudian waliyadzubillah cerai? Apakah suami punya bagian atas rumah yang dibangun hasil jerih payah seorang istri? Ya, itu adalah harta istrinya, dan seorang suami tidaklah punya hak terhadap apa yang dimiliki oleh istrinya tersebut, karena itu adalah milik istrinya. Tentunya jawabannya adalah bahwasanya seorang suami tidak berhak terhadap apa yang dimiliki oleh seorang istri. Apa yang dimiliki oleh seorang istri tersebut adalah miliknya sendiri. Demikian ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain ataupun ada tambahan? Sepertinya sudah ramai ya. Sudah terlalu lama atau bagaimana? Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, sampun. Ada anak yatim mendapat warisan dari ayahnya. Terus anak yatim ini meninggal, masih punya ibu. Pertanyaannya, siapa saja ahli waris lainnya yang berhak mendapatkan warisan, atau langsung jadi hak ibunya saja? Anak yatim ini masih punya nenek, paman, dan bibi. Jadi yang meninggal ini adalah anak ya. Maka ibunya mendapatkan, kemudian pula neneknya, dan kemudian kalau masih ada pamannya. Kalau masih ada pamannya. Nenek tidak dapat, bukan kakek ini ya, nenek ya. Kalau nenek tidak dapat, yang dapat adalah ibunya ya. Berhubung ibu tidak bisa untuk kemudian memiliki semuanya, dan wallahu alam sepertiga atau seperenam ya ibunya tersebut, dan sisanya adalah milik paman-pamannya. Sisanya adalah milik paman. Wallahu alam seperti itu ya. Yang saya ketahui, mungkin nanti bisa dicek lagi, wallahu taala alam. Tapi intinya pada bahwasanya harta tersebut bukanlah hanya milik ibunya, bukan milik ibunya semata, karena ke bawah tentunya anak itu belum memiliki anak. Kalau ke atas masih memiliki ibu,
dan ternyata tidak memiliki kakek, sudah tidak ada bapaknya, maka ke bawah, ke atas, dan ke samping, ke paman-pamannya. Kalau saudara-saudara tidak punya, maka ke pamannya tersebut. Mungkin seperti itu, saudari-saudari kaum muslimah, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini, kami mengucap jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.